Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saya dan pendengar dapat diberikan kesehatan dan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas membuat video pada pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Sunarto selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wiji Trismanto, NPM 1911100134432224, manajemen kelas malam. Sebelum kita masuk dalam pembahasan manajemen sumber daya manusia, terlebih dahulu kita memahami apa sih manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai seni dan mengatur. Manajemen dibagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen adalah pengguna sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Yang kedua, manajemen merujuk pada pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Selanjutnya kita harus memahami dulu apa sih SDM, sumber daya manusia. Adalah merupakan aspek penting yang tidak boleh dipandang sebelah mata dalam menjalankan sebuah perusahaan dan bisnis. Selanjutnya, pengertian tentang manajemen sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Manajemen sebagai ilmu dan seni untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, artinya tujuan dapat dicapai bila dilakukan oleh satu orang atau lebih. Sementara itu, manajemen sumber daya manusia sebagai suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam suatu perusahaan. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia tersebut harus dikelola agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan organisasi. Peranan sumber daya manusia sangatlah penting. Jika tidak ada SDM yang mumpuni dan memadai, pastinya secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang ingin dicapai. Peran SDM di sini dibilang sangat banyak, seperti menyumbang kontribusi dalam aktivitas perencanaan, pengarahan, dan pengorganisasian jalannya sebuah perusahaan. Peran SDM dan manajemen sumber daya manusia terbilang penting, yaitu menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan perusahaan. Selain itu, keberadaan dari sumber daya manusia ini juga merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Dapat kita ketahui, tugas utama dari MSDM adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan.
MSDM harus melakukan analisis terhadap setiap permasalahan dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerjanya dalam perusahaan. Dan dapat kita ketahui juga bahwa suatu perusahaan itu akan mengharapkan SDM yang baik, sehingga dia dapat menghasilkan sistem dan pengelolaan yang terstruktur. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab dalam menangani berbagai masalah pada ruang lingkup pegawai dalam bekerja terkait usaha mengembangkan perusahaan. Keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi sangatlah penting guna menjaga kelangsungan perusahaan agar tetap berjalan dengan baik dan terus berkembang. Di sini dapat diartikan atau dapat disimpulkan bahwa tujuan fungsi manajemen sumber daya manusia adalah mengembangkan efektivitas SDM yang ada hingga meningkatkan kualitas tenaga kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Demikian penjelasan dari saya tentang manajemen sumber daya manusia. Semoga kita dapat bertemu kembali dan kita diberikan kesehatan selalu. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.